Senada dengan pilihan partai, pada survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 lalu, baca pres Partai Banteng Moncong Putih, Ganjar Pranowo, memiliki elektabilitas tertinggi di mata pemilih NU, yakni 34,5%. Unggul dari baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan angka 31,3%. Sementara Anies Baswedan hanya mendapatkan 19,3%. Meskipun begitu, posisi NU tegas akan netral pada pemilu 2024 mendatang. PBNU menyampaikan rekomendasi terkait situasi politik terkini usai digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023. Menurut Koordinator Komisi Rekomendasi, Ulil Absyar Abdallah, selain rekomendasi garis politik elektoral, PBNU juga telah menetapkan pedoman berpolitik merujuk pada Muktamar NU tahun 1989 di Krapyak. NU tidak tertarik untuk terlibat di dalam politik dukung-mendukung, bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tetapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Bagaimanapun, suara para pemilih berlatar belakang NU menjadi daya tarik bagi siapapun pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Apalagi menurut survei terakhir LSI Denny JA pada Agustus lalu, dari 1.200 responden, 56,9% menyatakan diri sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Survei ini dilakukan secara multi-random sampling dengan margin of error 2,9%. Lantas, akan kemanakah arah suara kaum Nahdliin? Warga NU atau Nahdliin disebut menjadi ceruk suara yang besar. Tokoh atau baca pres dan bacawa pres manapun yang bisa memenangkan hati warga NU, ia berpotensi untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saya akan ajak ngobrol dengan sejumlah narasumber. Saya Fristian Greci, Anda menyaksikan Obrolan Malam. Tidak ada calon atas nama NU. Masih banyak yang menganggap warga NU ini kayak kebu-kebu yang dicocok hidungnya ke sana kemari gampang gitu. Pernyataan Ketua PBNU ya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sangat tegas, tidak ada satu tokoh pun yang bisa mengatasnamakan bahwa ia adalah calon presiden atau calon wakil presiden dari NU. NU memilih untuk bersifat atau bersikap secara netral. Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber untuk membaca sebenarnya, karena dari berbagai survei dari berbagai atau sejumlah lembaga survei sudah terbaca. Ada ternyata partai yang lahir atau dibidani atau lahir betul dari rahim NU tapi ternyata berada dalam posisi ketiga. Kita sebutlah PKB. Dari posisi ketiga yang dipilih oleh warga Nahdliin, ada PDIP di posisi pertama dan kemudian Gerindra di posisi kedua. Nah, apakah ini kemudian bisa dikonversi langsung kepada sosok-sosok baca pres yang dipilih oleh masing-masing atau didukung oleh masing-masing parpol? Saya ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahrur Rozi. Gus Fahrur, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada juga narasumber lain ternyata yang sudah bergabung. Saya sapa ada Daniel Johan, Ketua DPP PKB. Selamat malam, Mas Daniel. Malam, Mbak. Malam, Gus Kiai. Malam, Mbak, semuanya. Malam. Ada Bang M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer yang gabung nih kayaknya dari mobil. Bang Kodari, selamat malam. Selamat malam, mohon maaf masih di perjalanan. Oh iya, tapi kami yang terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Nanti juga akan
bergabung politisi Partai Gerindra Andre Rosiade, tapi nanti akan bergabung belakangan. Saya sapa selamat malam politisi PD Perjuangan Nasyirul Falah Amru. Gus Falah, selamat malam. Malam Mbak, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah gabung, Fristian. Kenapa? Oh, sudah bergabung. Ya, Bang Andre nih janjinya katanya baru mau gabung nanti, tapi katanya sudah nggak sabar ketemu dengan narasumber lain. Saya ke Gus Fahrur dulu. Tadi kami tampilkan kembali sejak saya ingat dari pertama kali terpilih menjadi Gus Yahya, terpilih menjadi Ketua PBNU, kemudian bulan Desember 2022, sampai terakhir pada awal September 2023 ini kembali menekankan bahwa tidak ada satu tokoh pun yang bisa mengklaim bahwa ia adalah capres maupun cawapres dari NU. Tapi nyatanya, Gus, di tingkat akar rumput terbaca dari hasil survei sejumlah lembaga survei ada pilihan-pilihan atau preferensi politik dari warga Nahdien. Itu gimana tuh? Gak ada arahan dari pengurus pengurus pusat, pengurus besar NU. Terima kasih. Bahwasanya setiap warga NU dan sebagai warga negara Indonesia tentu mereka mempunyai pilihan ya. Mereka tentu bisa memilih dan dipilih. Akan tetapi PBNU secara resmi tidak akan terlibat dalam proses dukung-mendukung ini karena kita telah komitmen untuk kembali ke Hita, bahwa kita adalah organisasi keagamaan yang berfokus pada dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Jadi dukung-mendukung ini adalah ranah pribadi-pribadi warga NU yang itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini, kebaikan yang mereka dapatkan. Gus, untuk menyebutkan atau mengajak atau mengimbau warga Nahdien untuk memilih satu capres atau cawapres tertentu mungkin tidak. Tetapi apakah nanti NU akan memberikan semacam arahan sosok-sosok atau kriteria pemimpin yang menurut NU ini bisa membawa Indonesia jauh lebih maju lagi ke depan? Apakah itu akan dilakukan atau memang sama sekali tidak akan bicara mengenai kualifikasi dari seorang pemimpin, calon pemimpin di hasil Pilpres 2024 mendatang? Kemarin saya dengar ada di Suriah sedang dibahas, tapi hanya sejenis kriteria. Jadi Suriah mungkin akan beri guidance bahwa kriteria pemimpin yang ideal seperti apa. Akan tetapi sama sekali tidak akan mendukung atau menyebut nama siapapun untuk didukung sebagai perwakilan atau sebagai utusan dari PBNU. Saya mendengar Suriah sedang menggodok satu kriteria saja, siapa yang layak jadikan pemimpin. Itu sudah yang saya dengar perkembangan terakhir waktu Munas kemarin. Satu kriteria saja, berarti belum bisa dibocorkan sekarang ya, kira-kira calon pemimpin dengan satu kriteria yang menurut NU pantas, layak untuk dipercaya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, Pilpres setelah Pilpres 2024 belum bisa dibuka ya Gus? Oh belum, jadi itu hanya kriteria, sekali lagi bukan nama ya, bukan nama, bukan partai, tapi kriteria pemimpin yang ideal itu seperti ini. Nah, itu akan dilakukan oleh Suriah sebagai bimbingan pada masyarakat bahwa suara masyarakat jangan sia-sia, harus jatuh pada pilihan yang terbaik. Dan kira-kira pemimpin terbaik itu seperti ini menurut wawasan keagamaan. Ini yang akan diberikan oleh Suriah. Gus, terkait dengan tadi saya sebut di awal ada PKB, saya sangat tahu, mungkin bisa dikoreksi. PKB lahir dari ada partai yang berlatar belakang atau pendirinya adalah tokoh-tokoh NU. Ini bagaimana seharusnya publik membaca? Apakah kemudian bisa diberi kode sama dengan bahwa PKB adalah sama dengan NU, NU sama dengan PKB, atau bagaimana seharusnya warga Nahdien memaknainya? Itu sudah ditegaskan oleh Ketua Umum kami bahwa NU bukan menjadi bagian dari partai politik manapun dan tidak ada satu partai yang menjadi bagian dari NU. Jadi NU ini adalah rumah besar yang mewadai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para pengikutnya, dan meskipun mereka berbeda pilihan partainya atau pilihan-pilihan yang lainnya, jadi tidak ada satupun partai yang boleh mengklaim sebagai satu-satunya wadah warga NU.
karena suara warga NU ini sudah jelas terpencar di mana-mana dan ini hampir tidak bisa disatukan dari sekian pemilu ke pemilu dan tidak bisa disatukan dalam satu partai karena terbukti dari survei yang dilakukan LSI misalnya suara warga NU itu di atas 50%, sementara partai-partai yang mendapatkan suara kan tidak ada yang lebih dari sekian persen dari 50% itu. Betul, betul. Kami tengah tampilkan di layar saat Gus menjelaskan. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini jadi PKB ceruk suara yang coba dimenangkan itu yang mana? Warga NU tampaknya tadi berdasarkan tadi yang sudah disebut oleh Gus ya, dari hasil survei LSI dan IJA hanya 11,6 tuh milih PKB. Kecil juga, hanya posisi 3. Mas Daniel? Ya, makasih. Yang pertama tentu PKB menghargai sikap dari PBNU bahwa ada pengkhususan. Kalau PBNU itu kan memang tugasnya membina umat, urusan keagamaan ya kan. Sementara PKB itu kan di politiknya. Gitu. Nah, kedua persoalan sejauh mana basis NU, hubungan antara PKB dengan basis NU yang pasti adalah secara historis kita PKB mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nahdlatul Ulama karena memang PKB itu dilahirkan oleh para kiai khos di NU ya. Nah, tinggal menjadi tanggung jawab sejarahnya PKB bahwa keberadaan PKB itu akan selalu menjadi dan membawa berkah bagi Nahdlatul Ulama, bagi umat dan bagi rakyat. Yang penting amanah itu terus dipegang dan secara struktural pun itu juga menjadi kenyataan dari dulu sampai saat ini bahwa sangat banyak anggota-anggota DPW, DPC hingga ke ranting termasuk hingga DPP pengurus PKB juga pada saat yang sama mereka juga bagian dari pengurus NU atau setidaknya bagian dari keluarga besar dari kultur NU. Jadi hubungan itulah yang akan terus menjadi warna dan keberadaan PKB sampai kapanpun karena memang kita sudah menyatu secara historis, sudah menyatu secara kultural. Ya, secara historis, secara kultural. Saya terakhir ke Gus Fahrur karena Gus Fahrur akan bergabung hanya sampai di paruh awal di obrolan malam. Gus, jadi kalau ada yang masih menantikan, karena tadi kan katanya akan diumumkan nanti satu kriteria saja calon pemimpin Indonesia di masa mendatang menurut NU dan ini akan bisa menjadi arahan bagi warga Nahdien dimanapun berada. Tapi Gus, mungkin Anda bisa memberikan pesan kepada warga Nahdien kalau mau milih pemimpin itu seharusnya bagaimana? Tanpa misalnya terlalu spesifik ke satu kriteria yang mungkin baru akan diumumkan nanti, Gus. Saya tidak berhak untuk mengumumkan ya nanti apa yang akan disampaikan oleh Surya karena itu menjadi wewenang Surya yang akan memberikan panduan. Kan tetapi dari keputusan Munas kemarin ada 9 pedoman politik warga NU dan itu merupakan keputusan muktamar di Jogja yang lahir setelah 5 tahun khitoh di Situbondo. Sudah dijelaskan bahwasanya di mana posisi NU dan di mana posisi warga NU dan bagaimana kita menghargai perbedaan-perbedaan dan bagaimana kita harus memilih bertanggung jawab dan kita menginginkan partisipasi yang lebih baik terhadap negara ini. Akan tetapi tidak boleh kontestasi politik ini memecah belah kita. Bahwasanya jangan ada luka-luka setelah pemilu misalnya sehingga kita menjadi terpecah belah, ada polarisasi yang berlebihan. Kita ingin dalam konteks perbedaan ini tetap difahami bahwa perbedaan dalam demokrasi itu ada sesuatu yang biasa dan kita nanti kembali bisa bertemu bersatu kembali, jangan ada permusuhan atau kebencian dalam pesta demokrasi ini. Saya kira cukup demikian. Baik, terima kasih. Itu pesannya apapun atau siapapun sosok pemimpin pilihan kita semua, yang penting jangan kemudian terlalu baper dan kemudian memecah belah kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Gus Fahrur sudah bergabung bersama kami, sehat selalu buat Anda. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan obrolan terkait dengan kira-kira kemana arah suara kaum Nahdien, kepada capres mana, kepada partai mana. Saya akan lanjutkan obrolan terkait dengan hal ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Sesaat lagi.